Manajemen sumber daya manusia diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sumber daya manusia dalam organisasi. Tujuannya adalah memberikan kepada organisasi satuan kerja yang efektif. Untuk mencapai tujuan tersebut bergantung pada bagaimana seharusnya perusahaan mendapatkan, mengelola, menggunakan, dan juga mengevaluasi karyawan. Salah satu kunci penting dalam manajemen sumber daya manusia adalah pada proses rekrutmen dan seleksi. Tentu, mencari tenaga kerja yang profesional dan juga berkualitas tidaklah mudah. Selain itu, proses perekrutan yang asal-asalan dapat menurunkan kinerja perusahaan. Oleh karena itu, sebagian besar perusahaan melakukan rekrutmen dengan tes seleksi sesuai kriteria yang telah ditetapkan perusahaan. Tujuannya adalah agar sumber daya manusia yang dipilih bukanlah yang asal-asalan dan malah menurunkan kinerja perusahaan, tetapi sumber daya manusia yang profesional dan juga sesuai dengan kriteria perusahaan. Oleh karena itu, rekrutmen dan seleksi menjadi titik awal sekaligus proses yang sangat berpengaruh terhadap kinerja sumber daya manusia dalam mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, kami kelompok 1 akan membahas mengenai hal-hal pada rekrutmen dan juga seleksi. Untuk penjelasan berikutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Abdi Aziz Ramadan. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan mengenai pengertian dari rekrutmen. Rekrutmen adalah proses mencari, menemukan, mengajak, dan menetapkan sejumlah orang dari dalam ataupun luar organisasi yang dibutuhkan oleh organisasi untuk menjadi calon pegawai dengan karakteristik tertentu, seperti yang telah ditetapkan dalam perencanaan SDM organisasi. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih. Tujuan rekrutmen adalah mendapatkan calon pegawai yang memungkinkan pihak perusahaan atau pihak manajemen untuk memilih atau menyeleksi calon pegawai yang sesuai kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Jadi, rekrutmen itu bertujuan untuk mendapatkan pegawai yang sesuai dengan kualifikasi yang telah ditetapkan dari sekian banyaknya pegawai yang mengajukan diri ke perusahaan yang dituju. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nur Muhammad Hussein. Proses rekrutmen. Dalam proses rekrutmen mempunyai 5 tahapan sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada analisis jabatan atau job analysis. Analisis jabatan merupakan suatu cara mendasar dalam manajemen sumber daya manusia untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan lengkap mengenai suatu posisi jabatan. Kemudian menyalurnya ke dalam format yang memudahkan memahami secara akurat informasi tentang jabatan dalam organisasi, serta merancang program dan kegiatan penataan jabatan dan peningkatan kompetensi jabatan. Yang kedua yaitu ada uraian jabatan atau job description. Uraian jabatan merupakan unit dasar dari struktur organisasi yang membangun organisasi. Dari semua jabatan harus dikombinasikan untuk mencapai tujuan, sehingga jabatan harus berhubungan dengan individu dan organisasi sebagai pemilik. Dari sinilah jabatan bisa disebut sebagai kumpulan tanggung jawab atau kumpulan aktivitas untuk menghasilkan sesuatu. Untuk mengetahui apa kumpulan tanggung jawab atau kumpulan aktivitas tersebut, maka perlu ada analisa yang disebut sebagai analisa jabatan atau yang disebut dengan job analysis. Sebagai suatu proses mengumpulkan, mengkategorikan dan mendokumentasikan seluruh informasi yang relevan tentang jabatan tersebut dalam periode tertentu. Hasilnya sudah tentu dinamakan uraian pekerjaan atau job description. Yang ketiga yaitu ada persyaratan jabatan atau job specification. Persyaratan pekerjaan adalah catatan mengenai syarat-syarat orang yang minimum harus dimiliki untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dengan baik. Yang keempat ya ada
penilaian jabatan atau job evaluasi. Penilaian jabatan adalah kegiatan yang dilakukan guna membandingkan nilai dari suatu jabatan dengan nilai dari jabatan lainnya. Nah, yang terakhir ada penggolongan jabatan atau job classification. Penggolongan jabatan adalah pengelompokan jabatan-jabatan yang memiliki nilai yang sama. Nah, itu adalah penjelasan secara ringkas mengenai proses rekrutmen. Untuk penjelasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan mencoba menjelaskan terkait dengan pengertian seleksi. Sebelumnya telah dijelaskan terkait apa itu rekrutmen, tujuan rekrutmen, serta proses dari rekrutmen itu sendiri. Setelah dilakukan rekrutmen, langkah selanjutnya adalah melakukan proses seleksi. Apa itu seleksi? Seleksi dalam bahasa Inggris itu disebut dengan selection, adalah proses di mana suatu perusahaan memilih sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria untuk mengisi kekosongan posisi yang ada di suatu perusahaan. Proses seleksi dimulai ketika pelamar melamar pekerjaan di suatu perusahaan dan berakhir ketika diambil sebuah keputusan pengangkatan oleh perusahaan tersebut. Kiranya cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kemudian penjelasan selanjutnya terkait dengan tujuan seleksi akan disampaikan oleh rekan saya, Nur Hasanah. Silakan. Penjelasan selanjutnya yaitu tujuan seleksi. Seleksi merupakan fungsi yang penting karena berbagai macam keahlian yang dibutuhkan oleh organisasi maupun perusahaan untuk mencapai tujuannya diperoleh dari proses seleksi. Dan untuk tujuan seleksi itu sendiri yaitu yang pertama, untuk menjamin perusahaan memiliki karyawan yang tepat untuk suatu jabatan maupun pekerjaan. Yang kedua, untuk memastikan keuntungan investasi SDM perusahaan. Dan yang ketiga, untuk mengevaluasi dalam mempekerjakan dan penetapan pelamar sesuai minat dan kemampuan. Yang keempat, untuk memperlakukan pelamar secara adil dan meminimalkan diskriminasi. Dan yang terakhir untuk tujuan seleksi yaitu memperkecil munculnya tindakan buruk karyawan yang seharusnya tidak diterima. Dan pada intinya tujuan dengan adanya seleksi tersebut untuk mendapatkan karyawan maupun pekerja yang tepat untuk suatu jabatan tertentu, sehingga karyawan tersebut mampu bekerja secara optimal dan dapat bertahan di organisasi maupun perusahaan untuk jangka waktu yang cukup lama. Terima kasih. Penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Tio. Baik, saya akan menjelaskan materi selanjutnya yaitu proses seleksi penerimaan karyawan. Setiap organisasi ataupun perusahaan memiliki proses dan prosedur dalam penyeleksian karyawan baru. Saya akan menjelaskan prosedurnya. Yang pertama yaitu wawancara awal. Proses wawancara awal atau preliminary interview bertujuan untuk menghilangkan para pelamar yang tidak memenuhi syarat yang ditentukan oleh organisasi berdasarkan data dan informasi yang diberikan oleh pelamar kerja. Dalam wawancara awal ini, para pelamar akan diberikan penjelasan singkat tentang organisasi. Wawancara awal juga akan menguji pengetahuan pelamar terhadap organisasi yang dilamarnya. Persiapan awal yang perlu dilakukan yaitu menyiapkan CV, isi surat lamaran dan dipelajari kembali, kemudian pelajari profil dari perusahaan tersebut. Siapkan penampilan terbaik, fisik dan mental Anda. Berpenampilan yang baik, jangan sampai datang terlambat saat wawancara. Kesan pertama saat berjumpa itu sangat penting terhadap HRD. Jadi, kita harus berpenampilan baik dan jangan terlambat. Kemudian yang kedua yaitu pengujian seleksi. Pelamar yang dinyatakan lulus pada proses wawancara awal akan diuji untuk menilai seberapa baik pelamar tersebut dapat melakukan tugas yang berkaitan dengan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Tes atau pengujian ini dapat berupa pengujian kemampuan, pengujian keterampilan teknis, pengujian pengetahuan umum, dan pengujian kepribadian. Tes atau pengujian ini biasanya disesuaikan dengan jabatan dan tingkatan dalam organisasi. Jadi bentuknya bisa berupa pilihan ganda atau checklist.
dengan materi psikotes, tes IQ, atau tes ini biasanya berisi mengenai soal-soal yang berhubungan dengan hitung-hitung. Kemudian EQ, tes yang mengenai soal yang berhubungan dengan menganalisa sebuah kalimat, menuntut kita untuk menentukan sebuah tindakan terhadap sebuah kondisi. Dalam tes ini dilakukan mengetahui tingkat emosi kita. Kemudian potensi diri, yaitu supaya pihak perusahaan dapat mengetahui bakat diri kita di mana. Apabila ditempatkan untuk posisi tertentu bisa sesuai. Kemudian tes yang pengukuran kemampuan mental. Jadi bisa mengetahui potensi diri, kemampuan verbal, penalaran, dan kemampuan membaca. Kemudian yang ketiga yaitu wawancara ketenagakerjaan. Langkah selanjutnya dalam tahap seleksi adalah wawancara kerja. Wawancara kerja ini merupakan interaksi antara pewawancara dengan pelamar yang berpotensi untuk diterima menjadi karyawan. Wawancara ini biasanya merupakan percakapan formal untuk mengetahui apakah pelamar yang diwawancarai tersebut sesuai untuk mengisi posisi yang dibutuhkan. Wawancara dapat dilakukan secara one-to-one antara pewawancara dan pelamar, atau panel interview antara komite penyeleksi dengan pelamar, atau group interview antara pewawancara dengan beberapa orang pelamar. Dalam wawancara kedua ini, HRD biasanya mengetes pelamar kerja mempraktikkan langsung atas pekerjaan yang dilamar. Tes ini mengharuskan pelamar untuk mendemonstrasikan tugas-tugas pekerjaan khusus. Bentuk tes ini mengukur kemampuan para pelamar untuk melaksanakan beberapa bagian pekerjaan yang akan dipegangnya. Misal tes komputer, tes bengkel, atau tes menjahit, tes mendesain, seperti itu. Yang keempat yaitu pemeriksaan latar belakang dan referensi. Adalah suatu proses untuk melakukan verifikasi ulang terhadap informasi yang diberikan oleh pelamar. Perusahaan akan menghubungi atau mengirimkan surat resmi kepada teman-teman dekat pelamar ataupun keluarga pelamar dan perusahaan tempat pelamar sebelumnya bekerja untuk memastikan informasi yang diberikan oleh pelamar tersebut adalah benar dan sesuai. Yang kelima yaitu tes kesehatan. Setelah melalui beberapa proses seleksi, proses selanjutnya adalah proses evaluasi medis terhadap pelamar yang paling berpotensi untuk dijadikan karyawan. Evaluasi medis tersebut bertujuan untuk memastikan pelamar tersebut memiliki kesehatan fisik yang baik, sehingga mengurangi absensi, menekan biaya pengobatan dan biaya asuransi jiwa, ataupun mendapatkan karyawan yang memenuhi persyaratan kesehatan fisik untuk pekerjaan tertentu. Yang keenam, yaitu keputusan penyeleksian. Setelah mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan dan memenuhi semua persyaratan yang ditentukan oleh perusahaan, langkah yang paling penting dalam proses seleksi adalah keputusan pemilihan. Keputusan pemilihan diambil berdasarkan hasil dari wawancara awal, pengujian seleksi, wawancara kerja, dan pemeriksaan latar belakang, pemeriksaan referensi, serta evaluasi medis. Di proses inilah, perusahaan akan memutuskan apakah pelamar tersebut diterima sebagai karyawan atau tidak. Baik, saya akan menyerahkan kepada pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk teman-teman saya yang sudah menjelaskan tentang rekrutmen dan seleksi. Nah, dari penjelasan teman-teman yang sebelumnya, kelompok kami menyimpulkan bahwasanya rekrutmen adalah proses penarikan calon karyawan untuk mengisi posisi yang kosong pada sebuah perusahaan atau organisasi, dan juga menerima pelamar sebanyak-banyaknya untuk menjaring calon karyawan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau organisasi, pastinya dengan kualifikasi yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Kemudian seleksi itu sendiri adalah sebuah proses atau suatu proses pemilihan calon karyawan yang dibutuhkan untuk mengisi posisi yang kosong atau lowongan pekerjaan yang dibutuhkan oleh organisasi atau perusahaan. Nah, biasanya itu proses seleksi itu dilakukan setelah proses rekrutmen selesai. Nah, pentingnya rekrutmen dan seleksi yang baik itu akan memberikan hasil yang positif bagi organisasi atau perusahaan.
Nah, semakin efektif proses rekrutmen dan seleksi, semakin besar kemungkinan untuk mendapatkan karyawan yang tepat bagi perusahaan atau organisasi, sehingga berpengaruh langsung terhadap produktivitas dan kinerja. Mungkin sekian video presentasi dari kami, kelompok kami.